Keterbatasan bukan alasan untuk larut dalam keterpurukan. Semestinya kekurangan menjadi acuan untuk terus bangkit dan berani meraih mimpi. Di Indonesia tidak sedikit orang yang mampu menembus batasan pada diri mereka dan berhasil. Salah satunya adalah Putri Santoso, pendiri kedai kopi tuli yang memberdayakan teman-teman tuli menjadi karyawannya. Putri Santoso mendirikan Kopi Tuli bersama sahabatnya sejak kecil yang juga sama-sama tuli, yaitu Andika Prakoso dan Tri Erwin Syah Putra. Pendirian Kopi Tuli bermula karena kegelisahan ketiga rekan yang telah lulus gelar sarjana, namun masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah kendala komunikasi. Sarjana Desain Komunikasi Visual ini rupanya telah mendapatkan penolakan lebih dari 500 kali. Dalam webinar Forum Merdeka Barat 9, Putri bercerita sebelum corona banyak orang-orang yang datang ke kedai kopi tuli untuk belajar berinteraksi dengan teman-teman tuli karena seluruh karyawan mulai dari pelayan, peracik hingga yang memasak merupakan tunarungu. Pelanggan dipermudah dengan adanya simbol-simbol bahasa isyarat yang tertera pada buku menu dan di setiap meja. Sebelum pandemi mewabah, kedai kopi tuli memiliki 2 cabang di Krukut, Depok, dan Duren 3, Jakarta Selatan. Kini, kedua kedai terpaksa tutup permanen. Putri dan rekan-rekannya terus mencoba mencari cara agar Kopi Tuli terus beroperasi. Yang pertama, kita tetap produktif, tetap usaha. Yang kedua, kita mulai jualan online per botol. Jadi ada beberapa botol. Yang pertama, botol 1 liter, terus yang lebih kecil dan yang lebih kecilnya lagi. Dan biar semua bisa nyaman menikmati kopi. Kini, kedai Kopi Tuli dibuka kembali dengan taat prokes, berkolaborasi bersama salah satu kedai kopi di kawasan Beji Depok, meski dengan mempekerjakan 1 karyawan saja. Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga geliat perekonomian Indonesia bisa kembali pulih, teman-teman tuli pun dapat kembali produktif. Putri berpesan kepada seluruh teman-teman tunarungu di Indonesia agar tetap bersemangat dalam berusaha dan berkarya. Senada dengan itu, staf ahli bidang pembangunan Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharma Putra mengatakan, salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa bukan sekedar tetap bebas dari penjajahan, melainkan terus optimis berinovasi dan berkreasi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Ketika kita dalam suatu kesempitan, kita harus berkreasi dan kita harus berinovasi. Jadi di sana optimismenya adalah bahwa ini merupakan suatu tantangan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dari ketidakberdayaan kita. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk kemerdekaan dan bagaimana mengatasi penjajahan, tetapi bagaimana kita mengisinya. Nah, mengisinya ini yang menurut saya perlu inovasi dan kreativitas. Memiliki keterbatasan bukan berarti terus larut dalam keterpurukan. Hal ini harus menjadi acuan untuk terus bangkit dan berani meraih prestasi. Dengan semangat melatih diri untuk hidup mandiri, tentunya kesempatan meraih mimpi semakin luas.